Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan atau menyebut bagian-bagian yang ada di sekitar kemudi. Nah, ini untuk bagian mobil Avanza ya. Pertama, kita mengenal dulu dari bagian kunci. Nah, ini misalkan kita cabut. Misalkan kita mau menghidupkan mobil. Nah, masukkan dulu kuncinya. Nah, ini kan posisi lock. Nah, kalau mau menghidupkan, putar satu kali posisi ACC, putar lagi posisi ke on, tahan dulu sekitaran 2 detik, baru diputar, tahan, lepas. Nah, mobilnya udah hidup. Nah, terus yang kedua, kita pengenalan yang ke bagian setir dulu. Nah, bagian setir, ini setir ya, bundar, setirnya gak ada yang kotak. Nah, terus ini klakson, cuma klaksonnya nggak bunyi, sengaja dimatikan. Nah, terus pindah ke sini, ke bagian yang kanan. Nah, untuk bagian yang kanan yang ini kan ada yang kiri, ada yang kiri, maaf, ada yang kanan. Nah, pertama yang kanan dulu. Kalau misalkan ininya didorong ke atas, berarti untuk rating kiri. Matikan tengah, rating kanan ke bawah, matikan. Rating kiri ke atas, matikan. Rating kiri ke bawah, matikan. Nah, untuk lampu senja, perhatikan titik yang sejajar dengan off. Nah, untuk lampu senja putar ke depan satu kali. Truk. Tuh, titiknya sejajar dengan titik sebelahnya. Nah, ini untuk lampu senja. Lampu senja itu dinyalakannya kalau waktu sore. Kalau misalkan jalannya agak gelap tapi masih kelihatan, nah lampu senjanya udah bisa dihidupkan. Putar lagi ke depan. Ini untuk lampu terang atau lampu malam, juga bisa disebut lampu utama. Nah, nanti didorong ke depan untuk lampu jauh. Nah, tadi kan di sini lampu terang. Kalau untuk lampu jauh didorong ke depan sama lampu terang, tapi lampunya agak menyorot ke jarak jauh gitu. Nah, nanti di depan ada tandanya yang ini, yang agak biru, yang paling atas ya. Misalkan kita mau matikan lampu-lampunya, lampu jauhnya dimatikan dulu, ditarik ke arah setir, putar lagi ke belakang sampai posisi off. Nah, gitu. Coba sekali lagi, lampu senja, lampu terang, lampu jauhnya mati, matikan lagi lampu-lampunya sampai sejajar dengan off. Nah, satu lagi untuk lampu tembak, ditarik ke arah setir 2 kali. Caranya gini, perhatikan. Nah, gitu, 2 kali. Nah, nanti tandanya kalau lampu tembak seperti ini, kelihatan nggak? Nah, gitu tuh, agak terang tuh. Nah, sekarang lanjut ke bagian yang kiri. Nah, yang kiri ini untuk wiper depan belakang. Nah, kalau yang depan barisannya dari yang ini. Nah, ada miss, off, entertainment, low, high. Nah, ini panel yang ini berada di posisi di sini off. Kalau misalkan didorong ke sini, ke miss, dorong ke depan satu kali, perhatikan wipernya. Nah, itu pergerakan wipernya cuma satu kali doang. Kalau yang ke sini, ke arah miss, tuh, didorong ke atas, otomatis balik lagi tuh. Nah, kita pindah yang ke bawahnya, yang ini entertainment. Nah, berarti satu kali ke bawah. Cara pegangnya boleh gini. Ini pergerakan wipernya yang terus bergerak, tapi ada jedanya dulu.
matikan ke atas 1 kali. Yang kedua ada posisi low, pergerakan wipernya yang pelan tapi gak ada jedanya. Perhatikan, berarti 2 kali ke bawah, 1 2, tuh kan, matikan 2 kali ke atas. Nah yang terakhir ada posisi high, pergerakan wipernya cepat, 3 kali ke bawah. Matikan 3 kali ke atas. Nah jadi nanti kalau misalkan mau aktifin wiper, lihat situasi hujannya, kondisi hujannya. Kalau misal hujannya gerimis kecil, bisa pakai yang ini, yang entertainment yang ada jedanya. Nah bisa pakai yang itu ya. Kalau untuk posisi kedua yang low, kalau misalkan hujannya sedang, gak terlalu kecil tapi gak terlalu gede, bisa pakai yang low kedua, nah yang pelan. Kalau misalkan hujannya deras banget sampai jalan nggak kelihatan, misal bisa pakai yang terakhir, yang ini, yang paling bawah, high, 3 kali ke bawah. Nah nanti pergerakan wipernya cepat. Nah, untuk yang wiper belak, satu lagi. Nah untuk misalkan untuk ngeluarin airnya, ditarik ke arah setir. Nah gini, tuh nanti airnya keluar ya, perhatikan, tuh airnya keluar, terus itunya otomatis ikut bergerak wipernya. Nah untuk yang wiper belakang, yang sebelahnya yang dari ini, nah ini titik ini sejajar dengan off. Kalau diputar ke belakang, itu untuk mengeluarkan airnya, kelihatan nggak? Tuh, itu untuk mengeluarin airnya kalau diputar ke belakang. Kalau diputar ke depan, misalkan ke posisi on, tuh itu untuk pergerakan wipernya. Nah kalau misalkan diputar ke sini, nah ke yang paling atas, yang di atas on, itu airnya keluar bareng sama pergerakan wipernya, tuh kan. Ya, matikan lagi. Nah sekarang lanjut pindah ke bagian depan. Nah di sini yang paling kiri itu untuk indikator bensin. Nah ada gambar pomnya putih kecil, petunjuk ke kanan itu menandakan bahwa tutup tangkinya ada di belakang sebelah kanan. Nah yang ini, yang sebelahnya untuk kilometer atau kecepatannya, kilometer per jam. Nah yang ini untuk RPM nya atau putaran mesinnya. Jadi nanti kalau misalkan gasnya diinjak atau gasnya dimainkan, jarumnya bergerak gitu. Nah yang paling kanan ini untuk indikator suhu mesin. Nah ini posisi jarum di tengah, berarti suhu mesinnya masih dalam keadaan normal. Kalau jarumnya naik ke H, berarti suhu mesin panas. Nah jadi kalau misalkan dalam perjalanan harus berhenti dulu, harus dicek air radiatornya dulu, barangkali air radiatornya habis atau ada masalah di radiatornya gitu, harus dicek dulu. Nah terus yang ini, yang dua ini untuk mengatur kaca spion kiri kanan. Nah ini untuk mengatur kacanya, misalkan atas bawah kiri kanan. Kita coba dulu yang spion kanan ya, tekan dulu yang R. Nah ditekan. Nah misalkan kacanya kurang bawah, nah tekan yang ini yang arah ke bawah, tuh kan bergerak. Misalkan kacanya kurang atas, tekan yang arah ke atas. Kurang ke bawah lagi, tekan lagi yang arah ke bawah, dipasin. Nah ke kiri juga sama, tinggal tekan aja. Ke kanan tuh. Nah nanti disesuaikan lagi. Nah untuk mengatur yang kiri, jangan langsung diatur yang bawah kiri kanan atasnya, tapi harus ditekan dulu yang L. Nah itu untuk yang kiri. Nah nanti tinggal diatur. Tinggal diatur. Nah ini untuk yang atasnya, untuk AC, keluar anginnya dari sini nanti. Nah lanjut ke bagian sini. Nah ini untuk audio ya, untuk audio. Yang ini untuk lampu hajar atau lampu bahaya yang ada segitiga merahnya. Nah tekan, sama kayak rating tuh, jalannya kiri kanan tapi bareng.
matikan, tekan lagi. Nah, yang ke bawahnya, nah ini mah nggak ada fungsinya ya, nggak ada fungsinya ini. Nah, yang bawah yang dua ini untuk mengatur AC, yang ini untuk mengatur anginnya, yang ini untuk mengatur kedinginannya, suhunya gitu. Nah, sini ada level-levelnya, kecepatan anginnya. Nah, sekarang lanjut ke bagian kaki-kaki. Lanjut ke bagian bawah. Nah, dikarenakan ini mobilnya manual, pedalnya ada 3. Yang paling kiri kopling, yang tengah rem, yang paling kanan gas. Nah, untuk cara meletakkan kaki di bagian gas, nah diusahakan meletakkannya jangan lurus gini, tapi harus agak melintang, harus agak gini ya, biar nanti pas mau pindah ke rem langsung dipindahkan atasnya doang. Jadi kalau misalkan gini, kalau mau pindah ke rem, kalau gini susah ya, susah kalau gini. Nah, kalau misalkan kaki kanannya posisinya gini, kalau pindah ke rem tuh nanti agak telat, agak diangkat sama tumitnya. Kalau misalkan posisinya kayak melintang, langsung pindah atasnya doang. Tuh, udah. Nah, terus untuk bagian kopling, nah cara nginjeknya harus kerasa sama si jari-jarinya. Nah, jadi jangan sama tengah-tengah kakinya, jangan gini, tapi harus agak jari-jarinya tuh ke bawah, biar nanti pas keinjak enak gitu tuh, langsung kedorong enak, biar nanti pas ngelepasinnya juga mudah tuh. Caranya gini, cara ngelepasinnya tuh. Yang ngangkat, yang ngelepasinnya cuma jari-jarinya doang, jadi jangan gini, jangan ikut sama tumitnya gini. Tumitnya mah diletakkan aja di bawah, tuh, jadi yang ngangkat atasnya doang, biar nanti mobilnya gak ngajelok, biar majunya enak pelan gitu. Terus perhatikan sekali lagi cara nginjaknya, langsung aja diinjak, tapi kalau ngelepasin tumitnya di bawah, jangan ikut mundur tuh, gitu ya. Nah, terus kita belajar ke bagian persneling atau perpindahan gigi. Nah, di sini ada gigi 1, 2, 3, 4, 5 sama R. R ini untuk mundur. Nah, untuk ke gigi 1 perhatikan. Nah, kiri depan. Untuk ke gigi 2 tahan sebelah kiri belakang. Untuk ke gigi 3 dorong depan sedikit, lepas, dorong lagi lurus. Untuk ke gigi 4 tarik ke belakang lurus. Untuk ke gigi 5 depan sedikit, geser kanan, depan lagi. Nah, netralkan, tarik ke belakang, lepas. Untuk ke gigi mundur atau ke gigi R, geser kanan, tarik ke belakang. Nah, gitu. Untuk menetralkan, didorong ke depan sedikit, lepas. Nah, jadi posisi netral di tengah ya, tuh di tengah. Perhatikan sekali lagi, kalau mau ke gigi 1, nah kiri depan. Untuk ke gigi 2 tahan sebelah kiri. Nah, nanti posisi tangannya gini, jangan di atas gini, biar enak ngedorongnya ke sebelah kiri, biar pas ke gigi 2 tuh, langsung ditarik. Untuk ke gigi 3 sama, posisi tangannya agak miring ke kanan, tahan sebelah kiri, dorong depan sedikit, dilepas dulu, dorong lagi lurus. Untuk ke gigi 4 tarik ke belakang lurus. Untuk ke gigi 5 dorong depan sedikit, geser kanan, depan lagi, netralkan, tarik ke belakang. Untuk ke gigi mundur tarik kanan, tarik ke belakang, netralkan, pas tuh, balik lagi ke tengah. Ya. Untuk bagian rem tangan, nah di sini rem tangannya udah aktif ya, kalau di atas sudah aktif. Tandanya di sini yang merah, yang tanda seru yang atas itu tandanya rem tangannya udah aktif, mobilnya udah ngerem. Nah, cara ngelepasinnya, ininya diangkat dulu. Nah, si ininya pas begitu diangkat langsung ditekan, jadi jangan ditekan dulu, harus diangkat dulu. Nah, angkat langsung tekan, turunkan, baru dilepas. Nah, beda sama mau ngeremnya.
nggak usah ditekan, tinggal ditarik aja. Tuh, ditarik kencang nariknya. Untuk ngelepasin, perhatikan, angkat, tekan, turunkan, tarik, angkat, tekan, turunkan, tarik, angkat, tekan, turunkan, tarik. Nah, itu posisi rem tangannya udah aktif. Ya. Mungkin segitu saja dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain di kolom komentar. Terus kalau misalkan ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Namanya juga ya baru belajar. Oh ya, maaf. Hampir ketinggalan. Nah, di bagian sini yang part ini untuk menurun naikkan kaca pintu. Yang depan kanan kiri, yang untuk belakang kanan kiri. Nah, untuk menurunkan ditekan ke bawah. Tuh, lihat ya, ditekan ke bawah. Tuh. Untuk menaikkan ditarik ke atas. Tuh. Nah, ini untuk yang depannya yang ada tanda X, misalkan kita tekan yang ini, yang X. Otomatis yang 3 ini gak bisa dinaik nurunkan. Nah, gak bisa naik nurunkan kecuali yang satu ini bisa. Kalau misalkan kuncinya dibuka, yang 3 ini bisa dinaik nurunkan lagi. Terakhir, wah ini mah di bawah nih, ngumpet. Kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan. Nah, yang 2 ini, nah yang 2 itu, yang depan untuk membuka bagasi, di situ ada gambarnya mobil, terus agak bagasinya ngangkat dikit. Nah, itu tandanya untuk membuka bagasi belakang. Nah, untuk yang belakangnya untuk membuka tutup tangki, tutup bensin. Kalau misalkan mau isi BBM, terus itunya mau dibuka, nah dari situ ya, tinggal ditarik ke atas. Dua-duanya sama ditarik ke atas.